تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan dalam bermajlis ilmu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi 'ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala permudah baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa ala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ta'lim kita pada kitab Al-Kabair, dosa besar yang ke-36, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah diberikan pada orang lain. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, Islam telah memerintahkan kepada kita untuk selalu atau untuk saling menolong antar sesama dan juga untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan, baik berupa harta benda, makanan, ataupun jasa pertolongan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Nah, hadis ini memberikan sebuah motivasi kepada kita semua, ya, bahwasanya bagi seseorang yang mengharapkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia untuk selalu menolong saudaranya, untuk selalu menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan. Nah, adapun pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini mencakup berbagai kebaikan. Mencakup berbagai kebaikan bagi orang yang menolong saudaranya tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia jelas sekali, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dan melipat gandakan rezekinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, itu bagaikan sebuah biji, satu biji, anbatat sab'a sanabil, yang kemudian satu biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dan setiap pada tangkai tersebut mi'atu habbah, terdapat 100 biji. Berarti jumlah 7 dikali 100 menjadi 700.
Nah, inilah permisalan yang Allah berikan. Berarti 700 kali lipat yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nah, 700 kali lipat. Tetapi enggak sampai 700 kali lipat itu saja, enggak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pun akan melipat gandakan lebih banyak lagi dibandingkan 700 kali lipat tadi, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi 700 kali lipat itu untuk kebanyakan manusia, Pak. Ya, kebanyakan manusia yang menginfakkan hartanya jalan Allah. Tetapi ada orang-orang yang khusus yang lipatan gandanya tadi, ya, penggandaan terhadap infak yang telah dia lakukan itu lebih banyak lagi dibanding 700 kali lipat. Seperti contohnya adalah para sahabat. Nah, tergantung dengan keimanannya, tergantung dengan keadaan dan waktunya. Para sahabat, ya, mereka menginfakkan setengah dari telapak tangan mereka, ya, menginfakkan beras seperti itu, setengah dari telapak tangan mereka. Ini melebihi infak kita, ya, emas sebesar gunung Uhud. Itu kira-kira kalau dipikir gimana itu, Pak? Ini kira-kira apa yang membuat kok jadi perbedaan yang begitu jauh sekali? Ya, cuman hanya sekedar beras 1 mud atau setengahnya mengalahkan infak yang tadi berapa? Sebesar gunung Uhud, emas lagi, Pak. Bukan beras. Ya, bukan beras. Nah, ini tadi ya Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, ya, keyakinannya, waktu dan tempatnya. Waktu dan tempatnya. Nah, ini tadi ganjaran bagi seseorang yang membantu saudaranya di dunia, ya, ganjaran di dunia. Adapun di akhirat, masya Allah lebih banyak lagi. Nah, lebih banyak lagi. Orang tersebut akan mendapatkan ampunan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tuqridullaha qardan hasana." Jikalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, Pak. Lihat bahasa Allah di sini. Ya, memberikan pinjaman. Kalau orang minjam berarti harus dikembalikan. Ya, bahasa Allah, in tuqrillah qardan hasanah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya bagi kalian yang lebih banyak lagi. Nah, baik pahala di dunia, lipat gandaan pahalanya di akhirat nanti, maupun pelipat gandaan terhadap hartanya. Nah, wa yaghfir lakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu syakurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pembalas imbalan atau pembalas jasa, wa halim, dan juga Maha penyantun. Nah, lihat di sini jelaskan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seseorang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kali kita dengar. Apa hadisnya, Pak? Sab'atu yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di antara 7 golongan tersebut yaitu orang yang bersedekah secara sembunyi, secara rahasia, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, Pak, ya.
Masya Allah, mendapatkan ampunan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Masya Allah, dua hal ini saja sudah cukup bagi kita, ya, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ampunan dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tersisa hanyalah kebaikan kita. Nah, kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi cukuplah ampunan tersebut yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi dengan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nanti di padang mahsyar maupun dalam perjalanan kita menuju surga. Karena ingat Pak, perjalanan kita menuju surga ini enggak sehari 2 hari, enggak. Bahkan lebih lama dibandingkan kehidupan kita di dunia ini. Ya Pak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sifat al-abrar. Siapa Pak al-abrar, Pak? Hah? Ada yang namanya abrar sini? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat al-abrar, yaitu para penghuni surga yang mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Nah, al-abrar ini apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan, ya, yang mereka sukai, yang mereka senangi kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin, wa asira, dan juga para tawanan. Kemudian apa yang mereka katakan? Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh kami memberikan makanan ini karena untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak mengharapkan, ya, balasan dari kalian, wala syukura, dan juga ucapan terima kasih ataupun pujian-pujian dari kalian, enggak. Yang kami harapkan apa? Tadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian mereka pun mengatakan, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana orang-orang begitu kesulitan, ya, di hari ketika terlihat wajah-wajah yang begitu masam, kesulitan, nah, yang penuh dengan permasalahan, ya, karena apa? Beratnya kehidupan di akhirat nanti, ya, beratnya perjalanan kita di akhirat nanti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau yang masuk dalam surganya, Pak, ya, yang masuk ke dalam surganya. Lalu bagaimana yang masuk ke dalam neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Tetapi lihat bagi orang-orang al-abrar ini, fawaqqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari keburukan, kejelekan, kesulitan pada hari tersebut. Walaqahum nadrata wa surura. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan dan juga keceriaan pada mereka. Ya Pak, ketenangan yang mereka dapatkan. Nah, karena apa? Karena amal yang telah mereka lakukan di dunia, karena bantuan-bantuan yang telah mereka lakukan untuk saudara-saudara mereka, dan semuanya mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, ya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ketika kita ingin mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui juga ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama adalah ketika kita melakukan kebaikan tersebut, kita harus melakukannya, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil yang telah tadi kita sebutkan. Nah, pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita pun memberikan bantuan kepada saudara kita, jangan diiringi dengan al-manna wala adha. Tahu Pak al-man wala adha, Pak? Al-man, al-adha, Pak? Ya.
Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah menjelaskan al-man yaitu menyebut-nyebut sedekahnya dan kemudian menghitungnya di hadapan orang yang akan diberikan sedekah tersebut sebagai bentuk kebaikan dari dirinya. Jadi disebut-sebut terus. Contohnya Pak ya. Contohnya misalnya dia mengatakan, "Ayo dong, sekarang bantuin saya ya. Apalagi mudah kok, cuman bersihin ini aja. Toh juga kamu setiap hari saya kasih uang 1 juta." Oh, seperti itu. Toh juga keluarga kamu setiap hari saya bantuin, saya kasih beras begini dan sebagainya. Nah, ini Pak, al-mannu. Ya, menyebut-nyebut pemberian yang telah dia berikan kepada orang yang diberikan sedekah tadi. Wal adza, adapun adza yaitu menyakiti perasaan orang yang diberikan sedekah, baik dengan perkataan yang pedas ya, ataupun dengan perkataan yang menghinakan atau menjatuhkan kehormatannya. Nah, ini sering juga nih ya. Contoh kita dapatkan ada orang-orang minta-minta ya, peminta-minta di luar sana, minta pada waktu itu diberikannya cuman 2.000, tapi ceramahnya banyak banget ya Pak ya. Diberikan 2.000 kemudian kamu nggak boleh minta-minta dan sebagainya ya, dan sebagainya, nggak boleh nih Pak ya. Ada adab-adabnya ya, ada adab-adabnya. Jangan waktu itu ketika dia lagi minta dan sebagainya kemudian kita katakan kamu nggak, jangan minta begini dan sebagainya. Jangan, udah. Kalau mau memberikan, berikan. Kalau enggak, ya sudah, nggak usah banyak komentar. Kasih aja. Ini kadang-kadang cuma ngasih 2.000, 5.000. Kemudian tadi kata-katanya akan menjatuhkan kehormatan dirinya. Walaupun pada dasarnya ketika dia minta pun sudah menjatuhkan kehormatannya. Tapi jangan dijatuhin lagi. Apalagi ketika di hadapan manusia. Nah, bagusnya apa? Udah kasihkan, berikan duit kepada dia. Nanti baru setelah itu ya ketemu, berikan nasihat kepadanya bahwasanya ini tidak benar dan sebagainya. Coba kamu untuk berusaha bekerja dan sebagainya. Gitu Pak ya. Nah ini. Nah, inilah alman wal adza. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, kemudian mereka tidak mengiringi infak yang mereka lakukan tersebut dengan menyebut-nyebut pemberiannya ya, menyebut-nyebut bantuannya, wala adza, dan juga tidak menyakiti perasaan orang lain. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim, dan juga tidak ada rasa takut pada diri mereka. Mereka enggak takut miskin, enggak takut kehabisan harta mereka, enggak. Karena apa? Karena mereka sadar nih Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin, mustahil tidak menepati janjinya. Allah sudah mengatakan di berbagai ayat, begitupun dalam hadis Rasulullah, bahwasanya Allah akan membantu dan bahkan melipat gandakan, melapangkan rizkinya. Nah, bagi orang-orang yang beriman tadi nggak ada rasa takut ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, walahum yahzanun, dan juga mereka tidak merasa bersedih hati. Ya Pak ya. Jadi bagi orang-orang yang dalam kehidupannya banyak sekali permasalahan, banyak sekali pikiran-pikiran, solusinya salah satunya adalah dengan bersedekah, memberikan bantuan kepada saudaranya dengan tadi ya, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dalam kehidupannya, dalam permasalahan-permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tuh. Ya, jelas sekali. Itu Pak ya. Nah, kemudian yang harus kita sadari juga ya,
Hakikatnya, ketika kita memberikan bantuan kepada saudara kita, ketika kita berinfak kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan, hakikatnya Pak, kitalah yang benar-benar membutuhkan mereka, bukan mereka yang butuh kepada kita. Ya Pak. Kenapa Pak? Hakikatnya kita yang butuhkan kepada mereka. Karena hakikatnya tadi, ketika kita berinfak, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan apa Pak? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu bisa didapatkan ketika hati kita ikhlas karena Allah dan juga orang tersebut berada dalam hati yang tenang menerimanya. Kalaupun kita ikhlas karena Allah memberikannya, tapi ternyata dia hatinya tersakiti, kira-kira gimana? Dapat kita pahalanya? Dapat kita kebaikan-kebaikan yang ada di dunia? Enggak, yang ada apa? Habis duit kita. Ya. Kemudian juga capek diri kita karena ngebantu dirinya. Tapi ternyata apa? Enggak dapat kebaikan-kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi siapa yang butuh Pak? Kita. Kalau mereka rizki mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak memberikan, ada orang lain, ribuan orang lain yang akan memberikan kepadanya. Benar tidak? Orang yang tidak memberikan, ada Pak Ismet insya Allah yang akan memberikannya lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi hakikatnya siapa yang butuhkan? Kita yang berinfak, kita yang memberikan bantuan tersebut. Maka tadi kita katakan tadi kan, apa dalam ayat tadi? Ya, innama nut'imukum liwajhillah. Nah, kami memberikan makanan tersebut itu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, la nuridu minkum jazaa wala syukura. Dan kami ya enggak butuh apa balasan dari kalian, wala syukur ataupun ucapan terima kasih. Nah, cukup kalian senang dengan pemberian kami. Nah, Allah pun akan ridho kepada kami, sudah selesai perkaranya. Itulah yang kami inginkan. Apa ya? Nah, cara untuk mendapatkan keadaan yang seperti itu, ya, cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya adalah dengan berusaha merahasiakan kebaikan yang kita lakukan tadi. Baik ketika kita bersedekah, usahakan dirahasiakan. Ya, kebalikan dari manan tadi yang menyebut-nyebut kebaikannya. Ini dirahasiakan, disembunyikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi." Ya, dan jikalau kalian menampakkan sedekah kalian, fa ni'mahi, maka itu baik. Ya, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi ketika kalian menginfakkan harta kalian dengan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, wa tu'tuhal fuqara, kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka hal tersebut lebih baik untuk kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Apa ya? Boleh kita menanfaatkan sedekah kita, ya, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Jikalau hal tersebut dibutuhkan. Contoh, saya berikan contoh ya. Presiden. Nah, presiden ini punya pengaruh dan juga punya apa namanya? Ya, pengaruh yang besar bagi para menterinya, bagi para pejabat-pejabatnya. Bukan kayak kita. Kalau kita berinfak pengaruh nggak apa? Nggak ada pengaruhnya ya, nggak berpengaruh apa. Tapi kalau presiden tadi berinfak dia 300 juta, kemudian dia mengajak para menterinya juga nih, ya, ayo kita pun berinfak, memberikan kepada apa, kita santuni orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu, yang berada dalam kesulitan. Kira-kira para menterinya pada ngikut juga nggak Pak? Ngikut, karena apa? Punya pengaruh. Nah, seperti itu.
Nah, hal ini pun juga terjadi kan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya, "Yuk bersedekah." Nah, persiapan untuk berperang. Maka kemudian Abu Bakar pun menginfakkan seluruh hartanya, datang lagi Umar menginfakkan setengah hartanya. Nah, boleh. Ya, boleh. Asalkan tadi dia pun harus tetap menjaga hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi disebutkan kalau seandainya dia berikan itu secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Paham Pak ya? Sampai sini Pak ya? Nah, kemudian juga ketika kita merahasiakan bantuan kita atau infak kita tadi, ini akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berinfak secara sembunyi-sembunyi atau bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan mendatangkan kelezatan iman dan juga kelezatan dalam beramal. Ya Pak ya? Karena kita nggak butuh manusia, yang kita butuhkan hanyalah Allah. Ketika kita berinfak karena manusia, banyak kecewanya nggak Pak? Banyak kecewa. Ya, banyak kecewanya. Sehingga pada waktu itu ketika kita memberikan infak, orang membuat kecewa kita, lezat lah nggak lagi kita ketika mau berinfak lagi Pak? Males. Orang itu begini dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, nah, Masya Allah, dapat kebaikan lagi dari Allah, tambah lagi kita semangat dalam memberikan bantuan. Nah, ini dikatakan oleh Abu Turab rahimahullah, ya, seseorang yang melakukan atau seseorang yang tulus dan jujur dalam beramal, dia akan merasakan kelezatan amal sebelum dia mengerjakannya dan ketika dia sedang mengerjakannya. Nah, ya, dikatakan oleh Abu Turab rahimahullah, seseorang yang tulus dalam beramal, dia akan merasakan kelezatan amal sebelum dia mengerjakannya dan ketika dia sedang mengerjakannya. Dan kalau ketika dia merasakan kelezatan amal tersebut, ya, bertambah keimanannya, pasti dia akan melakukan atau membantu saudaranya lagi, pasti. Nah, yang waktu itu saya jelaskan, ketika seseorang benar-benar berinfak karena Allah, awalnya cuma 500 perak. Nah, tapi ikhlas karena Allah, ketagihan nih pasti. Ya, ketagihan, besoknya ditambah 1000. Ketagihan lagi, besoknya lagi ditambah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian pasti akan langsung menggantinya. Dia pun akhirnya bertambah semangat. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami. Naam, melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Tadi ketika dia sudah berinfak 500 perak, dia nambah lagi sehingganya pada waktu itu dia menjadi orang yang dermawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Sampai situ. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ya, Imam Abu Hazim rahimahullah telah mengatakan, sembunyikanlah kebaikan-kebaikan kalian lebih kuat atau lagi lebih dahsyat dibandingkan kalian menyembunyikan kejelekan-kejelekan kalian. Pak, kalau kita saja berusaha dengan kuat, sekuat tenaga untuk menyembunyikan keburukan-keburukan kita, nah yang ini harus lebih diusahakan dibandingkan tadi. Ya, ketika seseorang menyembunyikan keburukannya, ketika dia tadi melakukan kebaikan-kebaikan, harus lebih diperhatikan, harus lebih diusahakan, melebihi tadi dia menyembunyikan keburukannya. Nah, kenapa imbasnya nanti ada ancaman-ancaman yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menyebut-nyebut
tadi kebaikannya. Yang pertama adalah terhapuskan amalannya, pahala amalannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapus pahala dari amalan-amalan kalian setelah kalian sudah menghabiskan harta kalian, setelah kalian telah memberikan bantuan fisik kalian. Bil manni wal adha. Kalian hapus pahala amalan tersebut gara-gara apa? Gara-gara menyebut kebaikan-kebaikannya. Wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang menerima bantuan tersebut. Ini satu. Ya. Yang kedua, dia pun akan mendapatkan azab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa taala dan terhalang dari nikmat yang paling terbesar dalam surga nanti. Apa itu, Pak? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara dengan mereka, wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun tidak mau melihat mereka, wa la yuzakkihim, dan Allah pun tidak mensucikan mereka, wa lahum adzabun alim, dan mereka pun mendapatkan azab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-musbilu izarah, yaitu orang yang memanjangkan atau memanjangkan celananya di bawah mata kaki. Ini hati-hati. Simple, tapi ternyata bahayanya begitu dahsyat. Ya, al-musbilu izarahu. Orang yang memanjangkan celananya, kainnya di bawah mata kaki. Wal mannan, dan juga orang-orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Naam, wal munfiqu silatahu bil halifil kadzib, dan kemudian orang-orang yang menjual dagangannya dengan sumpah dusta. Nah, ini juga banyak, Pak, ya. Naam, orang jualan mengatakan, "Masya Allah, ini ori, ternyata setelah dipakai sekali 2 kali langsung rusak, ya." Dan dia pun ngomongnya sumpah demi Allah. Ini enggak benar. Nah, inilah ancaman-ancaman yang akan didapatkan bagi orang yang tadi mengungkit-ungkit atau menyebut kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Baik, sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.